Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lizia Caranjas dengan NIM C240131038 dari kelompok E2. Kenalkan, nama saya Jiran Sanija dengan NIM D2401231173 dari kelompok E2 kelas ST13 2. Perkenalkan, nama saya Malik Dermawan dengan NIM C5401231034 dari kelompok E2 kelas ST13.2. Di sini saya dan kelompok saya akan melakukan praktikum mandiri, yaitu proses pengkristalan jamu melalui proses pemanasan. Kristalisasi ialah peristiwa pembentukan partikel-partikel zat padat di dalam suatu fase homogen. Peristiwa tersebut berasal dari larutan zat cair yang mengendap menjadi zat padat. Sukrosa dengan rumus molekul C12H22O11 atau yang biasa kita ketahui sebagai gula pasir adalah gabungan dari dua molekul, yaitu fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa adalah gula non-reduksi yang menyebabkan proses karamelisasi sehingga menghasilkan warna coklat apabila dileburkan pada proses pembakaran. Reaksi karamelisasi merupakan reaksi yang melibatkan gula sederhana sehingga dapat terjadi perubahan warna coklat seperti karamel dan membentuk komponen rasa. Masuk kepada alat dan bahan. Kita memiliki kompor, gula, serai, daun pandan, air, dan jahe. Langkah pertama yang dilakukan adalah membersihkan jahe dari kulitnya sampai bersih. Selanjutnya adalah tumbuk jahe sampai halus karena akan kita ambil sari atau air dari jahe tersebut. Setelah jahe dirasa sudah halus, peras jahe sampai air atau sari-sari dari jahe tersebut keluar. Selanjutnya adalah menyalakan kompor, lalu masukkan gula dengan perbandingan gula dengan cairan adalah 2:1. Langkah selanjutnya adalah memasukkan daun pandan dan serai dan tunggu sampai benar-benar mendidih. Setelah semua bahan tercampur rata, dinginkan gula sampai mengkristal menjadi padatan, lalu tumbuk gula tersebut agar berpisah dari teflon. Jamu siap diseduh. Lalu kita masuk kepada hasil pengamatan praktikum yang kami lakukan. Gula berperan menjadi pelarut dan air perasan jahe menjadi zat yang terlarut karena jumlah gula 2 kali lebih banyak daripada perasan jahe. Hal tersebut membuat terbentuknya endapan dari percampuran gula sukrosa dengan cairan jahe. Setelah larutan jahe dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius yang menggunakan molekul larutan gula terurai dan berubah bentuk menjadi cairan yang kental dalam waktu 2 menit 34 detik, larutan tersebut cenderung lebih cepat cair ketika diaduk. Larutan gula yang telah mencair dicampurkan oleh daun serai dan daun pandan. Daun serai berfungsi sebagai penyedap rasa dan daun pandan memiliki antioksidan yang berfungsi melawan radikal bebas. Antioksidan dalam serai yaitu asam klorogenat dan isorientin dan Schwertia japonica. Setelah larutan jahe mulai berwarna kecoklatan dan semua bahan sudah tercampur rata, api dimatikan lalu didinginkan. Pada suhu larutan 68 derajat Celcius, gula kembali mengkristal dan akhirnya menjadi padatan. Padatan dari larutan jahe ditumbuk menjadi bubuk dengan tingkat kehalusan yang disesuaikan dengan selera. Bubuk dari larutan jahe kemudian disajikan dengan mencampurkan air panas secukupnya sehingga terciptalah jamu berbahan dasar jahe. Proses pembuatan jamu dengan kristalisasi merupakan metode yang telah lama digunakan untuk meningkatkan stabilitas, daya simpan, dan kemurnian jamu. Dalam proses ini, ekstrak jamu yang telah disiapkan dipanaskan hingga larut dalam air, kemudian didinginkan secara perlahan untuk membentuk kristal. Kristalisasi memungkinkan penghilangan kontaminan dan pengendalian konsentrasi zat aktif dalam jamu. Hasilnya adalah produk jamu yang lebih mudah disimpan, diukur dosisnya, dan dijual secara massal dengan kualitas yang terjaga.